Saya Malika Fadila menjelaskan bagian riwayat keluarga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, Desa Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Ia lahir dari pasangan Kasit Kartawiraja dan Siam. Namun, sejak kecil dia diasuh oleh pamannya karena kondisi ekonomi keluarga kandungnya. Masa kecilnya dihabiskan di desa yang dipenuhi alam dan kehidupan masyarakat pedesaan. Pendidikan awal ia tempuh di sekolah Ongkoloro di desanya. Orang tua angkatnya bernama Raden Cokro Sinario yang merupakan pejabat atau asisten negara di Cilacap beserta istrinya yang berasal dari keluarga terpandang. Orang tua angkatnya sendiri mendukungnya untuk melanjutkan pendidikan atau bersekolah di lembaga pendidikan yang baik. Didikan ayahnya membentuk karakter Sudirman menjadi pribadi yang tegas dan disiplin, sementara kasih sayang ibunya menanamkan sifat rendah hati dan penyabar. Sudirman memiliki saudara kandung yang bernama Muhammad Samingan yang menetap di desa bersama keluarga kandungnya. Namun, hubungan mereka berdua tetap terjaga. Ia juga mempunyai saudara tiri dari keluarga angkatnya. Dan Sudirman sendiri bersama keluarga kandungnya atau angkatnya memiliki hubungan yang baik dan terjaga. Lingkungan sekolahnya, ia mulai dari sekolah Ongkoloro di desanya, lalu dilanjutkan ke HIS atau Holland Inland School di Cilacap. Lalu ia juga bersekolah di Taman Siswa, lalu Mulo Wirotomo, dan ia juga masuk ke sekolah keguruan atau Quick School di Solo. Namun tidak selesai karena kendala biaya. Selama sekolah juga Sudirman dikenal sebagai orang yang disiplin dan penuh semangat perjuangan. Sudirman juga memiliki persahabatan atau menjalin persahabatan dengan beberapa tokoh bangsa, seperti salah satunya yaitu Presiden Soekarno, di mana mereka saling memanggil sapaan akrab seperti Dinda dan Kada dalam surat pribadi mereka. Ia juga menjalin persahabatan dengan Tan Malaka dalam membasmi penjajah. Lalu di dalam dunia militer sendiri, Sudirman juga bersahabat dengan Jenderal Ahana Sution dan Kolonel Gatot Subroto. Dalam lingkungan kerjanya juga, ia dihormati dan disegani rekan-rekannya karena memiliki sifat kedisiplinan, keteladanan yang kuat. Sebelum terjun ke dalam dunia militer, Sudirman merupakan guru di Sekolah Dasar Muhammadiyah di Cilacap. Lalu, ia juga sempat bergabung dalam organisasi Muhammadiyah dan Hizbul Watan. Setelah itu, ia bergabung dengan Pemda Tanah Air atau PETA di masa penjajahan dan diangkat menjadi Tentara Keamanan Rakyat dan Panglima Besar. Saya Raisa Atifa Zamzami menjelaskan pendidikan Jenderal Sudirman. Pendidikan awal Jenderal Sudirman yaitu HIS atau Homeland Intelligence School, di mana di sekolah ini dia mengembangkan keterampilan literasi dan numerasi. Setelah lulus dari HIS, Jenderal Sudirman kemudian melanjutkan di MULO atau Mir Undergraduate Lager Underwise, di mana ini setara dengan SMP. Nah, di MULO ini menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Belanda. Di sini juga Jenderal Sudirman mempelajari bahasa Belanda. Namun sayangnya Jenderal Sudirman tidak pernah lulus dari MULO dikarenakan keterbatasan biaya. Selanjutnya dari MULO ia menempuh pendidikan di HIK yaitu Homeland K-Week School, di mana ini merupakan sekolah pendidikan guru, di mana Jenderal Sudirman mengembangkan keterampilan ajar mengajar. Namun sayangnya lagi-lagi dikarenakan keterbatasan biaya, Jenderal Sudirman tidak lulus juga dalam pendidikannya di HIK. Jenderal Sudirman tidak pernah menempuh pendidikan tinggi. Walaupun begitu, ia tetap merupakan salah satu tokoh pejuang bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh. Saya Mira ini menjelaskan karir atau pekerjaan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman mengawali karirnya dengan menjadi guru di Muhammadiyah di Cilacap pada akhir 1930-an. Ia dikenal sebagai guru yang tegas, disiplin, dan peduli terhadap murid-muridnya, serta aktif dalam memimpin keorganisasian pemuda Muhammadiyah di Banyumas. Pada tahun 1943, dia bergabung dengan PETA dan mendapatkan pelatihan kemiliteran. Meski ia gagal memimpin pemberontakan PETA di Blitar pada tahun 1944, namanya mulai dikenal sebagai pejuang. Setelah kemerdekaan Indonesia,
Dia diangkat menjadi Panglima Besar TNI pada usia yang relatif muda, yaitu 29 tahun. Ia memimpin perang melawan Belanda, termasuk perang gerilya selama 7 bulan, yaitu saat agresi militer Belanda II, meski dalam keadaan sakit. Lalu setelah kedaulatan Indonesia diakui pada 1949, kesehatannya mulai menurun dan akhirnya pada 29 Januari 1950 ia wafat di Magelang dan dikenal sebagai pahlawan yang tetap setia berjuang meski dalam keadaan sakit. Saya Lariska Muda Syahnur yang menjelaskan prestasi atau karya dari Jenderal Sudirman. Yang pertama, ia menjadi Panglima Besar Utama TNI pertama pada tahun yang dipilih pada 12 November tahun 1945 yang kemudian diresmikan pada 18 Desember tahun 1945. Yang kedua, ia memenangkan pertempuran Ambarawa yang ia pimpin yang membuat pihak sekutu mundur. Yang ketiga, ia menciptakan strategi sumpit urang, yaitu teknik pengapungan yang sukses membuat pertempuran Ambarawa menjadi menang. Yang keempat, ia memimpin perang gerilya nasional yang dimana pada saat itu ia sedang sakit-sakitan selama agresi militer kedua berlangsung. Yang kelima, adanya jejak gerilya di Gunung Wilis. Ia mengatur perlawanan di medan yang sangat sulit walaupun pada saat itu ia tengah sakit-sakitan. Yang keenam, ia memerintahkan untuk melakukan serangan umum pada 1 Maret tahun 1949 yang menunjukkan eksistensi TNI dan Republik Indonesia di dunia. Yang ketujuh, ia mengawal integritas Republik untuk menolak menyerah walaupun di bawah tekanan politik dan militer. Yang kedelapan, peran ia di perundingan Linggarjati, yaitu mendukung diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kesembilan, peran ia di perundingan Renville, menjaga para TNI di meja perundingan. Dan yang ke-10, mengirim surat persatuan pada tahun 1949 untuk mengajak seluruh golongan untuk bersatu dan melawan penjajah. Saya Talita Davina Putri menjelaskan tentang wafat dan perjalanan yang berkesan. Pada masa kecilnya, Jenderal Sudirman itu tinggal bersama pamannya yang bernama Cokro Sunario, yang dimana pada saat itu karena ia tinggal bersama pamannya, ia mendapat pendidikan yang sangat layak ketimbang tinggal bersama keluarga kandungnya sendiri. Waktu kecil juga, Jenderal Sudirman itu sudah mempunyai ketertarikan terhadap agama Islam dan sampai teman-temannya itu menjulukinya sebagai Haji waktu kecil karena ia disiplin dalam beribadah. Pada umur 7 tahun, ia juga pernah bersekolah di HIS dan dia dipindah ke Taman Siswa. Tapi sayangnya Taman Siswa ditutup oleh kolonial Belanda. Maka dari itu ia pindah ke Wirotomo. Ia juga aktif dalam berorganisasi, yaitu salah satu organisasi yang ikut itu adalah di Hizbul Watan yang dibawahi oleh Muhammadiyah. Walaupun pada saat itu keluarganya itu mengalami kemiskinan, ia dapat bersekolah dengan sangat nyaman dan aman gara-gara mendapatkan bantuan dari sekolahnya. Ia juga pernah bersekolah di Quick School, yaitu sekolah guru Muhammadiyah, namun tidak tuntas gara-gara keterbatasan biaya. Ia pulang ke Cilacap dan menjadi guru dan kepala sekolah dasar Muhammadiyah. Karena lepas itu Jepang sedang menjajah Indonesia, dia tetap mengajar di Muhammadiyah tersebut. Namun ia juga bergabung di organisasi PETA, yaitu Pembela Tanah Air. Di sana ia diposisikan atau dipilih sebagai pemimpin batalion. Setelah proklamasi, akhirnya ia dipilih sebagai Panglima Besar TNI atau dulu yang kita kenal sebagai TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, yang sekarang dikenal sebagai TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
Nah, karena ia sudah dikenal sebagai Panglima Besar TNI, ia akhirnya bisa mengerjakan tugas dia dengan sangat layak dan sangat bagus. Di mana ia ketika ia menjalankan suatu strategi dalam pasukannya itu sangat efektif dalam melawan Belanda. Ada pada saat di mana ia memimpin suatu pasukan, ia dalam keadaan sakit. Nah, pada tahun 1936 akhirnya ia menikah dengan salah satu teman sekelasnya yang bernama Alfia. Keluarga kecil mereka dikaruniai oleh 7 anak dan keluarga mereka hidup dengan sederhana, rendah hati dan juga sangat taat pada agama. Di lingkungannya, Jenderal Sudirman bukan hanya dikenal sebagai pahlawan nasional, namun juga dikenal sebagai figur keagamaan yang sangat taat. Namun sayangnya pada tanggal 29 Januari 1950, ia meninggal gara-gara penyakit yang telah dideritanya, yaitu penyakit paru-paru. Dengan begitu ia dimakamkan pada Taman Makam Pahlawan di Yogyakarta. Ia dimakamkan dengan sangat terhormat dengan mengikuti upacara militer juga. Walaupun Jenderal Sudirman meninggal pada saat itu, namun jasa yang telah ia lakukan dan segala hal yang ia lakukan mungkin bakal dikenal oleh bangsa kita sampai sekarang. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami mengenai biografinya Jenderal Sudirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.